bersama dengan seluruh staf Dewan Guru, para karyawan, serta peserta didik, kami menerima kegiatan ini dengan pikiran positif agar kepentingannya kepada komunitas secara umum dan kepada utusan secara khusus. Dan kepada anak-anak supaya dapat menyebarkan peristiwa berahmat ini kepada teman-teman agar pada saatnya nanti ada pertemuan-pertemuan terkait dengan kesehatan, biarkan kita lalui dengan pikiran-pikiran yang positif. Bisa anak-anak? Dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon perlindungan dan penyertaannya, serta seizin kita sekalian, saya, Kepala Sekolah SMA Negeri Harikakai, membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Harikakai yang sudah memberikan arahan dan pembukaan. Yang kedua, arahan dari Kepala Puskesmas Bitul. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih banyak MC. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bersama seluruh jajaran pendidik dan kependidikan di Harikakai, teman-teman dari Puskesmas Betun, dan yang sangat saya kasihi adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA Negeri Harikakai yang hari ini merupakan sasaran dari kegiatan kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu walaupun cuacanya kurang bagus. Kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan screening PTM bagi adik-adik sekalian. Pada tempat kedua kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Andre dari Kabupaten Provinsi yang sudah menetapkan memilih Kabupaten Malaka sebagai sasaran dari kegiatan ini, dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten yang sudah memilih Puskesmas Betun salah satu dari tiga puskesmas untuk melaksanakan kegiatan screening ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah bersama semua guru-guru atas dukungan kepada kami sehingga lokasinya dipersiapkan, sasarannya dipersiapkan sehingga hari ini kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Kami melihat ini sebagai suatu dukungan dari Dinas Pendidikan kepada kami, Dinas Kesehatan, kemudian sebagai suatu bentuk kepedulian. Bapak Ibu sangat peduli juga terhadap kesehatan generasi penerus bangsa. Terima kasih banyak sekali lagi. Yang berikut tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala apa maksud kedatangan Bapak Andre bersama kami dari kesehatan. Hari ini mau dilaksanakan kegiatan screening atau deteksi dini PTM itu penyakit tidak menular pada adik-adik. Ya, tadi sudah dijelaskan. Mungkin yang menjadi pertanyaan biasanya penyakit tidak menular seperti Bapak Kepala hipertensi, diabetes, ini kan identik dengan yang lansia biasanya, ya, mereka yang sudah lanjut usia. Tapi kok kenapa adik-adik pasti bertanya kenapa kami yang jadi sasarannya, sasaran dalam kegiatan PTM saat ini? Ya, karena seyogianya sasaran itu bukan hanya pada lansia ya Bapak Andre, usia dan batas dari usianya itu 15 tahun ke atas. Jadi sebenarnya penyakit tidak menular itu kan karena gaya hidup. Artinya kita sudah kumpul penyakit ini sejak lama, baru kemudian saat kita memasuki usia lanjut, baru kita merasakan efek daripada selama ini gaya hidup atau kebiasaan kita itu seperti apa. Ya, jadi kalau kita mau upaya pencegahan lebih tepat, sasarannya adalah adik-adik kita yang masih umur muda, sehingga pada saatnya nanti kita memasuki anggap saja metabolisme atau kondisi tubuh kita sudah pada yang sudah tidak muda lagi, kita dapat menghindari atau meminimalisir resiko-resiko PTM ini, ya. Karena tidak salah juga adik-adik, terutama adik-adik saya yang laki-laki ini, sekarang kita lihat bahwa punya kebiasaan-kebiasaan yang kadang kurang bagus, merokok,
tidak berolahraga, ya lo malas gerak, yang perempuan juga tiktokan terus, tidak olahraga, terus dengan gizinya makan hanya yang instan. Nah ini semua menjadi faktor pemicu, merupakan faktor resiko daripada penyakit tidak menular ini. Jadi pada hari ini jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk screening PPM ini ada banyak. Ada antropometri kita ukur berat badan, tinggi badan, tensi, gula darah dan lain-lain, bisa konsultasi dengan ada kakak perawat dan bidan di sini supaya ya bisa kita mengetahui kondisi kesehatan kita ini sampai di mana. Agar nanti seperti itu tadi saya jelaskan, pada saatnya nanti kita tidak mengalami ini. Kemudian harapan kami adik-adik seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala bahwa menjadi informan atau penyalur informasi kepada teman-teman lain dan buat diri sendiri. Oh hari ini tenaga kesehatan langsung datang ke SMA saya atau sekolah saya untuk periksa kesehatan. Jadi secara berkala saya sudah harus mau sadar, mampu untuk bawa diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan rumah sakit, klinik dan lain-lain untuk periksa secara berkala. Jadi jangan habis hari ini saja. Oh ternyata dalam umur begini saya kena gula darah juga, tensi saya sudah sekian. Jadi secara berkala sadar untuk bawa diri untuk periksa di puskesmas dan lain-lain. Setelah diri kita bawa ajak mama, bapak, keluarga, teman-teman dan lain sebagainya. Itu harapan kami ya, adik-adik sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah bersama para guru. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri, bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon maaf, terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih pada Ibu Guru yang sudah memberikan arahan. Selanjutnya kita langsung screening. Kita langsung ke screening sesuai dengan virus Zika. Baik, kepada anak-anak, ujiannya tinggal berapa material hari ini? Satu. Setelah yang satu ini, koordinasinya dengan Ibu Siska ya. Sudah seperti apa? Baik, selamat pagi semuanya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami SMA Negeri Harekekae, dan ini menurut kami ini satu perhatian yang luar biasa dari Dinas Kesehatan terhadap anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa ini tentunya. Bisa dijelaskan sedikit mengenai maksud tujuan dari kegiatan ini, kunjungan dari Bapak dari Dinas Kesehatan Provinsi ya ke Kabupaten Melaka, terutama sekolah SMA Negeri Harekekae. Iya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Andre Paliama. Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bidang P2 dan seksi PTM dan Kesehatan Jiwa. Ya, jadi terkait dengan kegiatan ini adalah kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular, di mana nanti dalam kegiatan ini ada beberapa OPD dan juga sekolah yang nanti akan dikunjungi terkait dengan kegiatan ini. Kebetulan karena untuk penyakit tidak menular ini bukan saja untuk umur orang yang sudah di atas 40 tahun, tapi sekarang juga menyasar pada anak-anak sekolah, anak-anak usia dini 15 tahun ke atas itu sudah harus dideteksi. Kenapa sampai harus dideteksi? Karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak itu yang pola perilaku hidupnya, pola makan, ya, pola gaya hidup itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi. Nah, itu banyak sekarang, sudah banyak anak-anak yang usia produktif sudah mengalami penyakit-penyakit yang seharusnya diderita oleh orang tua.
untuk pelaksanaan teknis di Kabupaten Malaka ini dan beberapa OPD dan juga sekolah nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas yang menjadi wilayah kerja di tempat ini. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita ke Ibu Kepala Puskesmas Betun ya, Ibu Justina. Bisa dijelaskan sasaran, ada berapa titik yang nanti harus didatangi oleh Dinas Kesehatan, ya tentunya dalam hal ini dibantu oleh Puskesmas Betun ya, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya seperti Bapak Andre juga memperkenalkan diri. Saya Ibu Justina Yani Bria, Kepala Puskesmas Betun. Pada hari ini kegiatan yang dilaksanakan ini adalah ya nomenklatur kegiatannya ya, aksi deteksi dini faktor risiko PTM. Jadi kenapa kita mungkin pertama alasan kenapa kita memilih SMA Hare KKE karena dengan jumlah siswa yang cukup banyak ya, sesuai dengan data siswa di sekolah jumlah cukup banyak. Kemudian berapa titiknya hanya 1 titik yaitu di SMA Hare KKE saja. Nanti besok hari keduanya di desa. Di desa. Kemudian sasaran yang merupakan target dari kegiatan kita hari ini adalah 300 siswa-siswi. Ya, jadi tidak terlepas dari guru-guru yang juga mau mendapatkan pelayanan screening penyakit tidak menular ini bisa juga. Karena sesuai dengan batasan usianya 15 tahun ke atas. Artinya guru-guru juga bisa. Kalau mau ambil bagian juga bisa, iya. Termasuk timbang berat badan juga gratis ya? Iya, jadi jenis pemeriksaan hari ini ada antropometri, antara lain timbang berat badan, tinggi badan, kemudian kita ukur lingkar perut, kemudian ada ukur tekanan darah, ya tensi, kemudian ada pemeriksaan gula darah, dan masih banyak lagi. Jadi harapan kami dari kegiatan ini adalah semoga semua yang merupakan sasaran kita 300 siswa-siswi bisa mendapatkan pelayanan screening secara keseluruhan semuanya, walaupun sekarang dalam situasi ujian, tapi semoga bisa dikondisikan agar 300 ini bisa kita capai sesuai dengan target kita. Dan semoga siswa-siswi yang hari ini sudah di screening atau diperiksa kesehatannya menjadi sumber informasi bagi teman-teman lainnya. Dan juga hal ini menjadi motivasi bagi diri mereka sendiri sehingga ke depan secara sadar mau untuk membawa diri, memeriksakan diri secara berkala. Jadi kegiatan ini harapannya tidak habis hari ini saja, iya, tetapi adik-adik mulai sadar bahwa memeriksa kondisi, screening kesehatan itu juga penting. Jadi baik kalau petugasnya datang secara langsung, kalau tidak pun mereka secara sadar memeriksakan diri secara berkala. 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, atau sebulan sekali pun tidak apa-apa. Yang penting secara sudah sadar untuk membawa diri periksa kesehatan sehingga kalau kita mau omong tentang produktif, kreatif, inovatif di sekolah, berprestasi kan harus sehat dulu kakak begitu. Ya, jadi dapat kami katakan bahwa sangat penting kegiatan hari ini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat dijelaskan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Ibu Kepala Puskesmas Betun. Terima kasih Ibu sudah hadir. Semoga sukses terus ya. Dalam rumah bapak mama jangan sampai ada yang penyakit gula, darah tinggi, jantung, kanker, tidak ada, atau memang tidak tahu? Tidak tahu. Ada sendiri tahu ada pun penyakit ke tidak, ke darah tinggi tidak ya? 1 hari bisa menghabiskan 4 sendok garam? Tidak ya? 1 hari bisa menghabiskan 1 sendok ini gula? Tidak. Berat badannya berapa? 44. Tinggi badan? 155. Lingkar perut 95, tekanan darah 101/66. Sudah ya? Oke, sudah. Di dalam keluarga bapak mama salah satunya sampai ada penyakit gula, darah tinggi, jantung? Tidak ada atau memang tidak tahu? Tidak tahu. Kalau ada sendiri tahu ada pun penyakit? Tidak tahu ya? 1 hari bisa menghabiskan 4 sendok makan gula? Tidak. 1 hari bisa menghabiskan 1 sendok teh garam? Tidak ya. Suka makan yang berminyak? Bisa sampai 5 sendok makan sehari? Tidak.
Suka makan sayur? Tidak. Tidak. Berat badan? Sayur saya tidak mau. 36. Tinggi badan? Lingkar perut? Tekanan darah? 114. Tidak. Oke, lanjut. Di dalam keluarga bapak mama ada yang penyakit gula darah tinggi, jantung, kanker? Tidak tahu. Adik sendiri tidak tahu ada pun penyakit? Ada dong di kelas. Satu hari bisa menghabiskan 4 sendok makan gula? Tidak. Satu hari bisa menghabiskan 1 sendok teh ini garam? Tidak ya. Suka makan minyak-minyak bisa sampai 5 sendok sehari? Tidak. Suka makan sayur sampai 5 porsi sehari? Tidak. Aktivitasnya sampai 30 menit sehari? Lebih ya? Orang sini biasa kerjaannya banyak. Berat badan? 44. Tinggi badan? 153. Lingkar perut? 63. Tekanan darah 130, 69. Kopi periksa GDS di sana. Tensi berapa? Ian, 130/69 nih. Periksa Sudah. Oh, dia sudah? Oh, ini berapa? 47. Oh, 47. Oh, minta maaf. 74 bukan 47. Makanya 47, 74. Sudah. Masuk adek. Di dalam keluarga bapak mama ada yang penyakit gula darah tinggi, jantung, stroke? Tidak tahu. Adek sendiri tahu ada pun penyakit kan? Tidak tahu. Apa? Kopi begitu kayak sering mau muntah-muntah. Mau muntah berarti kau lambung. Ulu hati yang sakit. Tidak boleh minum kopi le. Teh pun tidak boleh itu. Minum air putih, Lambung ya. sudah ini. Setiap hari bisa menghabiskan 4 sendok gula? Tidak. Tidak ya. Satu hari bisa menghabiskan 1 sendok garam? Tidak. Suka makan ini minyak sampai 5 sendok sehari? Tidak. Saya bisa minta kakak pun KTP. Karena saya tidak bawa KTP. Oh. Berat badan? Tapi saya hafal nih. Tinggi badan? Kalau begitu kakak tulisnya di sini niknya tadi ditambah di sini. Oh iya. Lingkar perut? 72? 75. 75. Tekanan darah? 125/78. Oke. Di sini niknya di sini. Sudah. Terus langsung. Kakak langsung tulis nama. Adriani. Tafuli. Iya. Tanggal lahir 32. 32 tahun. Selama tidak ada riwayat tensi tinggi. (120/81) ya. Tanya di Mamrati, saya tidak merasa tahu lah di mata perut. 130/83 kakak. Tinggi badan 156,5. Kakak punya gula darah 97, lingkar perut 92, tensi 120/81, berat badan 76,5, tinggi badan 156,5. Kakak kembali ke ibu supaya langsung tulis. RP 102. Ini tensi sudah 130/83.
130/83. Berat badan sudah? 74. Berat badan 74. Tinggi badan sudah? Belum. Tinggi, biar saya ambil gula darah dulu baru tinggi